Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua penuh kebahagiaan. Kita di bab 496-500. Selamat bersantai. Bab 496. Penampilan kucing perak dan hitam langsung menarik perhatian banyak orang. Dari reaksi Empress Qin, sepertinya kucing ini sangat mungkin yang selalu bersama Sage. Apakah Sage keluar dari pengasingan? Mata para pengunjung menyala dan mereka penuh dengan urgensi dan harapan. Desas-desus mengatakan bahwa itu ada kucing aneh selalu dengan Sage. Sekarang kucing itu keluar dari menara Divine Six Warlock, apakah itu berarti Sage sudah keluar dari pengasingan? Kucing ini, Zhao Feng berhenti, dan matanya berbinar-binar. Dia memiliki kucing sendiri, tetapi yang lebih penting, kemalasan kucing ini sebenarnya mengandung kecerdasan yang tidak dapat dilukiskan yang tidak dapat dibandingkan dengan binatang biasa. Ini adalah kesamaan antara kucing pencuri kecil dan kucing malas besar ini. Selain itu, waktu penampilan kucing malas besar itu sangat kebetulan. Itu datang tepat saat Zhao Feng dan Permaisuri Qin terkunci satu sama lain, dan Zhao Feng merasa bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Seseorang harus tahu, dia hanya berpikir tentang bagaimana membuat Permaisuri marah, dan apakah dia harus menyerangnya di tempat. Kucing malas besar, kapan guru keluar dari pengasingan? Permaisuri Qin mengelus bulu kucing perak dan hitam itu, dan dia bahkan mengeluarkan beberapa pil spiritual untuk memberi makan kucing itu. Pada saat yang sama, dia menghela nafas. Dalam kebuntuan melawan Zhao Feng sekarang, Permaisuri Qin merasakan sensasi berbahaya datang darinya. Untungnya, penampilan kucing malas besar itu merusak suasana tegang di antara mereka. Miao, kucing malas besar itu puas setelah makan beberapa pil spiritual. Ding, 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 kucing malas besar bersandar pada tubuh Empress Qin saat melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara. Adegan ini membuat murid Zhao Feng menyusut. Setelah itu, kucing besar yang malas mengayunkan cakarnya. Anda mengatakan bahwa itu guru baru saja selesai, tetapi lelah dan akan melihat para tamu beberapa waktu kemudian. Ratu Qin bertanya, kucing besar yang malas menganggukkan kepalanya dan mengayunkan cakarnya lagi. Tuan ingin berbicara dengan saya dulu. Mendengar ini, Permaisuri Qin sangat gembira. Dia mengikuti kucing malas besar dan berjalan menuju menara Divine Six Warlock. Miao, dengan kucing malas besar memimpin jalan, tidak ada ahli dari menara Divine Six Warlock menghentikan mereka, tetapi pengunjung lainnya semua berhenti di luar menara, termasuk Zhao Feng. Imam, jika Sage dapat bertemu Ratu Qin, bolehkah Anda bertanya apakah ia dapat membiarkan kami masuk juga? Pengunjung ini jelas tidak mau. Tidak, hanya Empress Qin yang diundang. Tanpa izin Sage, tidak ada yang bisa masuk. Petik 2. Para penjaga tidak bergeming. Lord Lazichet, tolong biarkan kami masuk. Hehe, Lord Lazichet, aku punya kucing cantik yang berharga dan langka untuk kesenanganmu. Salam Lord Lazichet, ini beberapa hadiah untukmu. Para pengunjung ini jelas sangat cerdik, mencoba berbagai metode untuk berinteraksi dengan kucing malas besar. Kucing pemalas besar tidak pernah meninggalkan sisi Sage dan memiliki hubungan dekat dengannya. Ini berarti bahwa dia adalah wakil dari Sage, dan semuanya mungkin bergantung pada satu kata dari kucing ini. Miao, kucing pemalas besar itu melirik ke arah orang-orang yang meremehkan dan berjalan menuju menara. Sialan, para pengunjung semua panik, termasuk Mo Tianyi. Banyak dari mereka yang memiliki masalah penting yang tidak dapat ditunda. Alis Zhao Feng berkerut, masalah Liu Qinxin sangat penting. Bahkan tanpa menyebutkan aspek lain, itu adalah simpul hati yang perlu diperbaiki. Miao miao, suara provokatif yang akrab datang dari samping telinga Zhao Feng. Miao, tubuh kucing besar yang malas segera berbalik arah. Seekor kucing abu-abu perak, setengah ukuran kucing malas besar dan dengan mata seperti permata, duduk di bahu Zhao Feng. Ding, ding, kucing pencuri kecil melemparkan beberapa koin perunggu tua di udara dan melirik kucing malas besar dengan acuh tak acuh. Kucing pencuri kecil, apakah kucing malas ini dari ras Anda? Zhao Feng memiliki ekspresi aneh. Setelah semua, ada banyak kesamaan antara keduanya, dan jika keduanya saling menyukai, mungkin Zhao Feng bisa melihat Sage dengan cepat. Miao miao, kucing kecil pencuri itu dengan sombong mengayunkan cakarnya, memberi isyarat bahwa itu adalah satu-satunya di bawah surga, penuh provokasi ketika melihat kucing besar yang malas. Miao, kucing pemalas besar itu tampak marah karena kedinginan dan sebuah peringatan muncul di matanya. Itu memamerkan giginya dan mengayunkan cakarnya, dan sulit membayangkan apa yang dikatakan kucing malas besar itu, ini adalah wilayahku.
Saya bos di sini. Petik 2. Miau miau. Kucing kecil pencuri itu membuang koin perunggu tua, lalu membalikkan badan dan mulai melambai-lambai ke arah kucing besar yang malas. Kucing malas besar berhenti. Itu membingungkan, tetapi kemudian terlihat kantung kuning keluar dari antara kaki kucing pencuri kecil itu. Hahaha, kucing pencuri ini cukup berani. Bahkan berani kencing di depan menara Divine Six Warlock. Petik 2. Banyak orang yang pertama kali tercengang, lalu mulai mengaum dengan tawa. Wajah Empress Qin menjadi dingin. Dia masih memiliki ingatan segar tentang kucing pencuri kecil itu. Kembali di ibu kota, kucing pencuri ini membantu Zhao Feng menculiknya. Miau, kucing pemalas besar itu segera marah. Itu meraung dan mengirim niat tak terlihat dingin ke arah kucing pencuri kecil yang membuat hati dari beberapa True Lord Ranks bergetar. Tindakan kecil pencuri kucing itu jelas menyinggung kucing besar yang malas. Sebuah gunung tidak dapat memiliki dua harimau, dan ini adalah wilayah kucing malas yang besar. Bagaimana bisa itu memungkinkan kucing lain untuk kencing tepat di depannya? Sua, bayangan hitam samar melintas di udara dan, meskipun kucing malas besar itu gemuk, ia tiba di depan kucing pencuri kecil itu dalam sekejap. Sangat cepat, para ahli di True Spirit Realm terkejut. Dalam hal kecepatan, kucing malas besar melampaui sebagian besar orang di sini. Saat berikutnya, kucing besar yang malas menyerang ke arah kucing pencuri kecil itu. Dalam hal ukuran dan kekuatan, jauh melebihi kucing pencuri kecil. Suara mendesing, sosok kucing pencuri kecil itu hancur. Itu hanyalah bayangan. Miau, kucing malas besar itu terkejut karena tiba-tiba merasakan embusan angin dingin datang dari belakang. Miau miau. Kucing pencuri kecil itu seperti hantu yang muncul di belakang kucing besar yang malas ketika menabrak kepala kucing besar yang malas. Kucing besar yang malas mendengus sebelum dengan cepat menghalangi kaki kucing pencuri kecil itu dan mendorong yang terakhir kembali beberapa meter. Miau miau. Kucing kecil pencuri itu terbang ke udara dan mendarat dengan mantap di tanah sebelum menghilang sekali lagi. Sudah jelas kucing pencuri kecil itu tidak memiliki kelebihan dalam kekuatan. Kucing besar yang malas tersenyum mengejek sebelum menjadi bayangan dan mengikuti kucing pencuri kecil itu. Hanya mata roh lord dari Zhao Feng yang bisa melihat kucing pencuri kecil itu dengan jelas. Semua Rank Lord sejati lainnya harus menggunakan sense spiritual mereka hanya untuk menemukan beberapa jejak. Kucing malas besar ini tidak sederhana. Itu bisa mengejar kucing pencuri kecil sampai batas tertentu. Petik 2. Zhao Feng sedikit terkejut. Kembali di Purple Saint Ruins, Lu Tianyi dan Ye Yanyu tidak dapat menemukan yang kecil pencuri kucing jika mereka tidak berjaga-jaga. Cheng, Sua, sosok kucing besar dan sosok kucing kecil bertabrakan bersama-sama di depan menara keajaiban 6 Warlock. Mata para pengunjung melebar, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat melihat detail apapun. Zhao Feng memang layak menjadi prodigi luar biasa. Hanya kucingnya saja yang setara dengan kucing sage. Petik 2. Meskipun kedua kucing ini kecil, kekuatan dan kemampuan mereka jauh melebihi binatang normal. The True Lord Ranks memiliki mata yang tajam, sehingga mereka dapat mengatakan bahwa itu sejarah dari kedua kucing ini tidak sederhana. Kucing Zhao Feng benar-benar dapat bertarung dengan kucing malas besar dari guru. Kebencian dan kecemburuan muncul di mata Empress Qin. Dia tahu kemampuan kucing besar yang malas. Jika dia memiliki yang seperti itu, dikombinasikan dengan kekuatan dan kecerdasannya, dia mungkin cukup untuk mengendalikan nasib negara besar Kanopi. Namun, ada kucing yang setara dengan kucing besar yang malas, dan itu adalah hewan peliharaan musuh. Bam, kedua kucing itu melintas di udara, menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kucing pemalas besar itu memiliki keunggulan daya, jadi ia mendorong kucing pencuri kecil itu kembali kapanpun mereka berbenturan secara langsung. Di sisi lain, kucing pencuri kecil itu lebih lincah, sehingga akan membuat kucing malas-malas dengan cakarnya. Namun, kucing malas besar itu tidak normal, hanya sedikit terpengaruh oleh efek yang menakjubkan. Selain itu, selama tidak dipukul di kepala, itu tidak akan tercengang sama sekali. Miau miau, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba menjerit dan melambaikan tangannya dengan liar, mengirim bayang-bayang ke udara. Kucing malas besar itu terkejut dan mulai kehilangan keuntungan. Meskipun kulitnya tebal dan sangat lincah, tanda-tanda berdarah akan ditinggalkan setiap kali terkena bayang-bayang. Ini adalah warisan dari belati misterius. Petik 2. Mata Zhao Feng menyala. Kali ini, kucing pencuri kecil itu tidak benar-benar mengeluarkan belati misterius, meminjam niatnya sebagai gantinya. Tidak sulit membayangkan bahwa itu, jika Zhao Feng bisa mendapatkan pemahaman dari tombak Imperial S,
kucing pencuri kecil juga bisa memahami belati misterius. Pemahaman, seekor kucing yang baru berumur beberapa tahun bisa melakukan itu. Zhao Feng semakin ingin tahu tentang sejarah kucing pencuri kecil itu. Pada awalnya, kucing pencuri kecil menetas dari telur. Ini mencurigakan dalam dirinya sendiri, karena kucing adalah mamalia, dan mamalia jelas bukan berasal dari telur. Miau miau, tujuan pertarungan si kucing pencuri kecil naik saat mendorong kucing malas besar ke menara Divine Six Warlock. Tuan, kedua kucing sekarang bertarung di dalam menara. Para imam mengatakan kepada tetua berjanggut putih yang batuk darah sebelumnya. Kucing pemalas besar adalah perwakilan dari Sage dan, sekarang karena mungkin bertarung dengan kucing lain dari ras yang sama, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kami tidak menghususkan diri dalam pertempuran. Sejarah kucing pencuri itu tidak dapat diduga seperti kucing besar yang malas, dan tampaknya terkait dengan Dao of Life dan warisan surga. Mungkin itu penari takdir. Petik 2. Mungkin itu penari takdir. Elder berjanggut putih itu menghela nafas sambil memperhatikan kedua kucing itu melompat-lompat. Karena dia tidak ikut campur, yang lain juga tidak ikut campur. Kedua kucing itu terlalu cepat, bahkan penjaga tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana mereka bertempur. Ketika kucing pencuri kecil itu menggunakan niat belati misterius itu, ia mendapat bagian atas dan mulai memberi kucing pemalas besar pemukulan. Namun, kucing besar yang malas mulai menyesuaikan. Meskipun tidak terlalu banyak menyerang, ia dengan sempurna memblokir serangan kucing pencuri kecil itu. Tingkat pemahaman kucing malas ini tinggi, dan menghususkan diri dalam pertahanan. Zhao Feng diperiksa. Meskipun kucing pencuri kecil berada di atas angin, itu tidak bisa menang dalam waktu singkat. Stamina dan atribut kucing malas yang besar jelas lebih tinggi daripada kucing pencuri kecil, dan kucing pencuri kecil itu mengeluarkan energi ekstra menggunakan maksud dari belati misterius. Ding, ding, sua, seekor kucing besar dan kucing kecil mulai bangkit saat mereka bertempur, dan 49 lantai menara Divine Six Warlock menjadi medan perang mereka. Tidak bagus, mereka semakin dekat ke tempat Sage berada dalam pengasingan. Seorang imam dalam menara Divine Six Warlock berseru, dan para penjaga dan pendeta lainnya menemukan sesuatu yang tidak beres juga. Hentikan kucing itu. The Six Warlock Divine Tower pecah menjadi panik. Kiyu, Kiyu, Su, kucing pemalas besar dan kucing pencuri kecil kadang-kadang kehilangan targetnya, sedikit merusak menara. Para penjaga terbang dan mencoba menghentikan kucing pencuri kecil itu. Namun, kedua kucing itu tidak dapat dipisahkan, dan kecepatannya terlalu cepat. Bermain-main muncul dalam Zhao Feng di bawah ini. Partisipasi para penjaga dan imam membuat situasi semakin kacau. Ada beberapa anggota menara yang secara tidak sengaja terluka oleh satu sama lain dan mulai berteriak. Adegan ini mengejutkan para pengunjung di bawah, dan banyak dari mereka melirik ke dalam Zhao Feng. Tidak ada yang berpikir bahwa itu kucing peliharaan Zhao Feng akan dapat menyebabkan kekacauan di menara Divine Six Warlock. Apakah semua ini direncanakan oleh Zhao Feng? Zhao Feng, bagaimana Anda berani menimbulkan masalah di menara Divine Six Warlock? Apakah Anda tahu apa hasilnya jika Anda menyinggung Sage? Petik 2. Suara Empress Qin dingin, tapi sombong. Menyinggung Sage. Zhao Feng menyadari adanya beberapa masalah. Tidak banyak orang kuat di menara Divine Six Warlock, hanya ada satu atau dua True Lord Ranks, dan mereka bahkan tidak menghususkan diri dalam pertempuran. Bagaimana mungkin kekuatan lemah seperti itu memiliki status yang tinggi di kanopi Great Country saat itu? Rupanya, bahkan penguasa di Origin Core Realm datang mengunjungi Sage, tetapi Zhao Feng tidak dapat mengingat pernah mendengar tentang siapapun yang menggunakan kekerasan di sini. Zhao Feng, sebaiknya jangan menyinggung Sage. Mo Tianyi berkata dengan sungguh-sungguh. Tolong bicaralah. Zhao Feng tetap tenang. Kenyataannya, dia tidak memesan apapun. Kucing pencuri kecil itu melakukan semuanya dengan sendirinya. Zhao Feng, menurut apa yang dikatakan tuanku, sepertinya ada seorang sovereign yang menggunakan kekuatan di sini dan mengancam Sage. Namun, dalam waktu kurang dari 2 tahun, sovereign meninggal di tempat warisan. Petik 2. Mo Tianyi berhenti. Jatuhnya sovereign. Hati Zhao Feng melompat. Apakah kematian sovereign ini terhubung dengan Sage? The Sage Cultivasis Dao of Life dan, ketika seseorang mencapai puncaknya, mereka tidak bisa hanya define masa depan, mereka bahkan dapat mengubahnya sampai batas tertentu. Tuanku mengatakan sovereign mati karena Sage. Petik 2. Ketika Mo Tianyi berbicara di sini, wajahnya penuh hormat, tetapi hati Zhao Feng dingin. Ada jutaan dan miliaran Dao di dunia ini, Dao seni bela diri, Dao pedang, Dao arai, Dao penguatan tubuh,
dao pembunuhan, dan ketika setiap dao mencapai puncak, mereka akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Selanjutnya, Sage adalah seseorang yang dikultivasikan Dao of Life. Zhao Feng tidak meragukan apa yang dikatakan Mo Tianyi, atau tepatnya, apa yang dikatakan Tuan Mo Tianyi. Ini karena Tuan Mo Tianyi adalah seorang sovereign dan, menjadi salah satu dari 10 pasukan agung dari benua, klan Yuan Surgawi harus memiliki sovereign juga. Zhao Feng akhirnya mengerti mengapa Permaisuri Qin sombong. The Dao of Life. Mungkin sang bijak bisa menjadi dewa di mana mata spiritual Lord saya berasal. Petik 2. Zhao Feng bergumam tanpa ekspresi di dalam hatinya. Kekuatan Sage membuatnya sangat gembira. Sejarah kucing pencuri kecil itu juga misterius, tetapi kucing seperti itu bersedia mengikuti Zhao Feng karena mata spiritual godanya. Mata spiritual Lord adalah teka-teki terbesar Zhao Feng. Tepat pada saat ini, Sua, kedua kucing itu perlahan mendekat ke tempat Sage berada dalam pengasingan. Weng, sebuah arai bintang simbolet misterius melintas melalui lantai 49, dan mata spiritual God milik Zhao Feng hampir tidak bisa merasakannya. Flash ini berbeda dari kekuatan lain yang pernah dilihat Zhao Feng sebelumnya. Kucing malas, undang tamu terhormat itu. Sebuah suara tua yang mengandung sedikit kelelahan terdengar dari puncak menara Divine Six Warlock. Meskipun lantai 49 sangat tinggi, suara itu terdengar dari dekat. Zhao Feng fokus dan berhasil melihat bahwa itu sosok tua telah muncul di puncak menara Divine Six Warlock. Sosok tua itu mengenakan jubah hitam dan memiliki mata seterang langit malam yang tampaknya mengandung kebijaksanaan yang tak terbatas. The Sage telah keluar dari pengasingan. Salam, Sage. Semua orang di dalam Divine Tower Six Warlock segera tenang. Miau, miau, miau. Kedua kucing itu mendarat di lantai 49 dan berdiri saling berhadapan. Mereka akhirnya berhenti bertengkar. Kucing kecil pencuri itu memicingkan mata dan memandang Sage dengan kesungguhan yang langka. The Sage tersenyum dan melambaikan tangannya, menandakan kucing malas besar untuk menyambut tamu. Ceng, ceng, kedua kucing itu mendarat di depan Zhao Feng. Miau miau, kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan menyentuh pipi pemiliknya. Miau, kucing besar yang malas mengulurkan satu kaki dan mengundang Zhao Feng ke atas. Bagaimana ini mungkin? Wajah cantik Empress Qin penuh dengan kejutan. Betul, tamu terhormat, yang Sage bicarakan adalah Zhao Feng. Tidak ada yang tahu niat Sage lebih baik daripada kucing malas besar. Junior ini merasa bersalah karena mengganggu Sage. Zhao Feng membungkuk meminta maaf sebelum terbang dengan kucing malas besar menuju puncak menara Divine Six Warlock. Sang bijak telah keluar, jangan lewatkan kesempatan ini. Petik 2. Pengunjung yang tersisa tidak dapat menekan kegembiraan mereka. Para penjaga menara Divine Six Warlock akan menghentikan mereka, tetapi Sage melambaikan tangannya dengan lembut dan membiarkan semua orang berdiri. Kelompok pengunjung segera mencapai puncak menara Divine Six Warlock. Meskipun ada banyak orang, mereka diam. Saya baru saja keluar dari pengasingan beberapa waktu yang lalu dan telah meramalkan situasi tentang warisan dari pertemuan naga sejati suci. Saya percaya banyak dari Anda di sini untuk ini. Petik 2. Kata Sage, Zhao Feng, Mo Tianyi, dan mata perusahaan berbinar. The Sage tahu beberapa niat mereka. Pada saat ini, Zhao Feng sedikit gugup karena dia tahu Sage akan menjawab pertanyaan itu. Setiap jenius yang kembali dari warisan telah menuai hadiah besar dan masa depan mereka tidak dapat diukur. The Sage tersenyum dan melirik Zhao Feng, Mo Tianyi, Tian Yunzi, Pangeran Jin, dan perusahaan. Mendengar ini, tidak ada yang membalas. Zhao Feng mengambil ini ke hati. Hadiah yang dia peroleh dari Purple Saint Ruins tidak hanya luar biasa. The Wood Spirit Essence Soul memungkinkan jiwanya untuk menjadi sebanding dengan Origin Core Realm, dan kesempatannya untuk menembus Real Core Originum di kemudian hari adalah tinggi. Selain itu, ia juga memiliki warisan batu angin penangkal petir, tombak Imperial S, dan 10.000 hantu mutiara. Bahkan kucing pencuri kecil itu menerima warisan. Ini adalah semua hal yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh penguasa. Mo Tianyi, Tian Yunzi, Pangeran Jin, dan perusahaan semua diam ketika mereka setuju dengan Sage. Mereka semua bertemu dengan keberuntungan besar. The Sage berarti bahwa itu era ini akan menentukan masa depan. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak kembali? Mo Tianyi tidak bisa tidak bertanya. The Sage hanya mengatakan bahwa itu mereka yang kembali dari warisan. Dunia ini seimbang. Mereka yang belum kembali akan menghadapi lebih banyak bahaya daripada keberuntungan,
tidak peduli apakah mereka masih hidup atau tidak. Petik 2. Suara Sage mulai jatuh seperti daun berubah kuning dan jatuh ke tanah. Jauh lebih berbahaya daripada keberuntungan. Ketika ini dikatakan, hati banyak orang yang hadir jatuh dan hati Zhao Feng bergetar. Apa yang dikatakan Sage tidak sesederhana seperti yang terlihat. Dia mengatakan, jauh lebih berbahaya daripada keberuntungan, semacam eufemisme yang sebagian besar dari mereka sudah mati. Namun, ini juga merupakan ramalan bagi mereka yang masih hidup. Jauh lebih berbahaya daripada keberuntungan, tidak peduli apakah mereka masih hidup atau tidak. Ini berarti bahwa itu bahkan mereka yang belum mati kemungkinan besar akan begitu cepat. Yu Fei, hati Zhao Feng menjadi dingin dan gelombang melonjak di dalam hatinya. Ramalan Sage tidak hanya termasuk mereka yang mati dalam warisan, itu juga sangat mungkin termasuk Liu Qinxin. Selanjutnya, apakah mereka masih hidup atau tidak, termasuk Zhao Yufei. Jika Anda tidak kembali dari warisan, bahkan jika Anda masih hidup, Anda kemungkinan besar akan mati di masa depan. Lalu, Sister Yufei, Mo Tianyi dan perusahaan sedang depresi. Saat ini, Zhao Feng, Mo Tianyi, dan perusahaan diam, dan Zhao Feng bingung. Saya pikir Qinxin kemungkinan besar akan mati, tetapi saya tidak berpikir bahwa itu bahkan Yufei akan berada dalam situasi berbahaya. Hati Zhao Feng berjuang, salah satunya tunangannya, dan yang lainnya adalah teman yang dia kenal sejak dia muda. Dan sekarang kedua wanita ini menghadapi bahaya yang jauh lebih besar daripada keberuntungan. Zhao Feng bisa menebak situasi Zhao Yufei. Dia kemungkinan besar menghadapi 3 sekte bintang 2. Ramalan Sage membuat banyak pengunjung tertekan, dan mereka tidak bisa tenang. Hasil ramalan itu tidak sulit dimengerti. Mereka yang kembali dari warisan memiliki masa depan yang tak terukur, sementara mereka yang tidak kembali entah mati atau akan menghadapi banyak kemalangan. Pada saat ini, Zhao Feng, Mo Tianyi, dan beberapa pengunjung lainnya terdiam dan memiliki ekspresi aneh. De Sage memeriksa Zhao Feng sebelum menjawab beberapa pertanyaan lain. Beberapa saat kemudian, hati Zhao Feng berhasil menenangkan diri. Setidaknya aku tahu bagaimana keadaan Yufei. The Purple Saint Partial Spirit memberi saya tokoh Saint ungu, yang terhubung ke Purple Saint Ruins. Petik 2. Token berwarna ungu muncul di telapak Zhao Feng. Ini adalah Purple Saint Token, yang memberi riak samar sebelum menghilang. The Purple Saint Partial Spirit telah menjelaskan penggunaan token sebelumnya. Itu bisa membuka jalan ke warisan, dan jika Zhao Yufei membutuhkan sesuatu, atau jika Zhao Feng ingin pergi ke Purple Saint Ruins, dia bisa melakukannya dengan Purple Saint Token. Namun, itu hanya terbatas pada 3 penggunaan. Pertanyaan kuncinya adalah apakah Qinxin mati atau tidak. Zhao Feng menghela nafas. Waktu berlalu dengan lambat. Para pengunjung mulai meninggalkan satu demi satu. Saat itu malam, dan Sage tampak lelah dan hendak beristirahat. Zhao Feng dan Mo Tianyi belum pergi. Sage, aku masih butuh bantuanmu. Zhao Feng perlahan berkata. De Sage tidak terkejut dan tersenyum. Apakah kamu di sini untuk Liu Qinxin? Betul. Bolehkah saya bertanya pada Sage apakah dia hidup atau tidak? Petik 2. Zhao Feng langsung ke intinya. Ramalan Sage sebelumnya diarahkan ke seluruh kelompok, sedangkan Zhao Feng bertanya tentang orang tertentu saat ini. Zhao Feng, bahwa itu Liu Qinxin memasuki sebuah warisan yang sangat jauh dan tidak ada jalan setapak apapun. Anda ingin bertanya kepada guru tentang apakah dia hidup atau tidak? Konyol. Petik 2. Suara dingin Empress Qin terdengar. Zhao Feng tetap bergeming saat dia melihat Sage, memegang harapan terakhir. Dia tahu bahwa, itu ramalan itu membutuhkan sejumlah informasi dan jejak. Permaisuri Qin jelas tahu sedikit tentang dao kehidupan, jadi dia tahu bahwa itu mereka kekurangan informasi dan tidak dapat memastikan apapun tentang hal itu. Zhao Feng, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. De Sage berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak ada tanda-tanda emosi darinya. Tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Zhao Feng berhenti. De Sage tidak mengatakan apakah dia bisa divine atau tidak, dia bilang dia tidak bisa menjawab itu. Sage, menurut apa yang aku tahu, kamu adalah Grandmaster Qinxin. Zhao Feng tidak menyerah. Dia menyadari bahwa itu Sage mungkin tahu sesuatu tetapi tidak mau memberitahunya. Namun, semakin seperti itu, semakin khawatir dia untuk Liu Qinxin. De Sage tidak menolak. Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. Qinxin sangat berbakat dalam Dao of Life dan Dao of the Qin. Aku sangat menyukainya, dan aku sedang mempersiapkannya untuk menjadi penggantiku setelah dia keluar dari warisan. Sayangnya, berbicara sampai di sini, Sage menghela nafas.
Seakan takdir membuatnya merasa tak berdaya. Tidak bisakah Zhao Feng ini melihat bahwa itu Qin Xin sudah mati? Kenapa lagi tidak Tuan yang menjawabnya? Petik 2. Empress Qin mockingly berpikir, dia dan Liu Qinxin adalah musuh. Guru Liu Qinxin memberitahunya untuk mengubah namanya menjadi sama seperti Empress Qin untuk mengubah nasib dan melawan langit. Permaisuri Qin jelas tahu ini dan tidak menyukainya. Jika saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti, simpul hati saya tidak akan terlepas. Zhao Feng membungkuk ke Sage. Zhao Feng, aku tidak bisa menjawabmu. Hasil dari saya mengubah nasib bukan sesuatu yang bisa saya tangani. De Sage menggelengkan kepalanya dengan getir. Mendengar ini, bahkan Empress Qin tercengang. De Sage tampaknya waspada terhadap sesuatu. Dia tidak berani mengubah nasib Zhao Feng atau sesuatu akan terjadi. Miao miao, kucing pencuri kecil itu menunjukkan ekspresi pengertian. Miao, kucing pemalas besar itu memicingkan matanya dan melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara. Itu menatap Zhao Feng untuk waktu yang lama sebagai ekspresinya perlahan berubah menjadi ketakutan yang ekstrim. Apa yang sedang terjadi? De Sage sepertinya tahu sesuatu tentang aku, tapi dia takut mengubahnya karena hasilnya akan sangat buruk. Petik 2. Zhao Feng punya banyak pertanyaan. Saya hanya bisa memberi Anda beberapa petunjuk. Tidak ada yang namanya kemalangan mutlak atau keberuntungan mutlak. Bahkan mereka yang harus mati bisa hidup kembali. Misalnya, salah satu dari 8 mata Lord, mata kelahiran kembali, memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali seseorang. Petik 2. Kata Sage dengan tenang, Eye of Rebirth, salah satu dari 8 mata Lord. Mata kiri Zhao Feng berkedut saat mendengar ini. Ada surga yang menentang garis mata-mata yang bahkan dapat mengubah kehidupan dan kematian. Zhao Feng benar-benar terkejut, meskipun kata-kata, mengubah kehidupan dan kematian, tampaknya muncul di mana-mana ketika datang ke barang-barang khusus atau sumber daya. Kematian, semacam ini adalah salah satu di mana orang itu belum benar-benar mati. Di sisi lain, Eye of Rebirth yang direferensikan oleh Sage memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali seseorang bahkan jika tubuh mereka telah berubah menjadi debu dan jiwa mereka telah hilang. Tentu saja, ini hanya di legenda. 8 mata Dewa Agung memerintah bumi dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan menantang surga. Eye of Rebirth hanyalah salah satunya. Petik 2. De Sage tersenyum. Zhao Feng tahu satu atau dua hal tentang legenda 8 mata Dewa Agung. Oleh karena itu, 8 mata Dewa Agung adalah nenek moyang semua garis mata di dunia. The Purple Saint Partial Spirit bahkan mengatakan bahwa itu ada warisan dari 8 mata Great God. Adapun mengapa warisan dari 8 mata Dewa Agung tidak turun ke benua bunga Azure, Zhao Feng tidak tahu. Mungkin mereka terlalu kuat dan benua bunga Azure tidak dapat menerima mereka, atau mungkin itu karena fakta bahwa itu mereka terlalu jauh dan Dragon Blessing dari benua bunga Azure tidak cukup. Terima kasih, Sage. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Selama aku menjadi cukup kuat, mungkin aku bisa mengubah segalanya. Petik 2. Zhao Feng sepertinya mengerti sesuatu dan berterima kasih kepada Sage sekali lagi. Ketika Sage menyebutkan 8 mata agung, garis darah Zhao Feng tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan dan niat perang. 8 mata Dewa Agung, 10.000 Raches kuno, aku akan satu hari menghadapi kalian semua. Tujuan Zhao Feng tiba-tiba berubah, dan semua ini adalah karena Sage. Sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ada sedikit kebahagiaan di mata Sage. Junior ini mengerti. Simpul dalam hati Zhao Feng mulai terlepas saat jalan dan visinya menjadi jelas. Matanya bersinar, suatu hari, saya akan berjalan keluar dari benua ini dan berkeliling dunia luar di mana ada 2 bintang dan 3 sekte. Ketika saya cukup kuat, saya bisa langsung menuju warisan langit Saint Qin. Petik 2. Hati Zhao Feng tiba-tiba dibersihkan. Semua yang tertinggal adalah keberanian untuk mengejar maju ke puncak. Pada saat ini, Zhao Feng menutup matanya dan jiwanya menjalani proses pembersihan dan menjadi lebih kental. Hanya dalam beberapa napas, keadaan hati Zhao Feng naik. Tingkat energi mentalnya mencapai puncak peringkat Lord sejati dan sebanding dengan setengah inti realem inti. Meskipun kekuatan jiwanya belum benar-benar meningkat, itu menjadi lebih murni. Kembali di Purple Saint Ruins, Wood Spirit Essence Soul memungkinkan jiwa Zhao Feng meningkat dengan pesat. Namun, ini membuat pondasinya tidak stabil, tetapi dengan bantuan Sage, jiwa Zhao Feng menjadi terkonsolidasi. Terima kasih, Sage. Saya punya satu pertanyaan lagi sebelum saya pergi. Petik 2. Zhao Feng mengulurkan tangan dan menyentuh mata kirinya. Saya menemukan garis mata Anda sejak lama. Itu terkait dengan 10,000 Ancient Raches.
tetapi sumber pastinya telah melampaui batas ramalan saya. Namun, saya yakin bahwa itu memiliki potensi untuk mencapai 8 mata Dewa Agung. Petik 2. Kata Sage. Mendengar ini, Zhao Feng terkejut. The Sage sadar akan mata spiritual godanya dan mengatakan hal yang persis sama dengan Sein Partial Sein yang ungu. Garis mata Zhao Feng terkait dengan 10,000 Ancient Raches. Potensi untuk mencapai 8 mata Dewa Agung. Mo Tianyi dan Empress Qin tercengang. Garis mata Zhao Feng memiliki potensi untuk mencapai tingkat 8 mata Dewa Agung, meskipun peluangnya sangat kecil. Mungkin Mo Tianyi dan Permaisuri Qin tidak tahu persis seberapa kuat 8 mata Dewa Agung itu, tetapi mereka legendaris karena menjadi 8 garis mata terkuat di dunia. Bahkan Zhao Feng sendiri terkejut. Dia tidak pernah menyangka potensi mata darahnya begitu besar. 8 mata Dewa Agung adalah awal dari semua garis mata-mata. Misalnya, Eye of Rebirth yang dibicarakan oleh Sage bisa menghidupkan kembali orang. Apalagi yang bisa mereka lakukan jika mereka sudah bisa melakukan hal-hal yang menentang surga. Setidaknya saat ini, mata roh Lord milik Zhao Feng tidak berada di level itu. Setelah pertanyaan terakhir, Zhao Feng berdiri dan bersiap-siap untuk pergi. Zhao Feng, Mo Tianyi segera menyusul. Mo Tianyi, apakah kamu khawatir tentang Yu Fei? Zhao Feng sepertinya sudah menduga ini dan tersenyum samar. Saudara Zhao, tidak ada orang luar di sini. Anda adalah satu-satunya yang memasuki warisan misterius dengan Yu Fei. Bagaimana keadaannya? Apakah dia masih hidup? Petik 2. Mo Tianyi menarik napas dalam-dalam. Alih-alih meminta si bijak, lebih baik baginya untuk bertanya pada Zhao Feng. Di luar menara keajaiban 6 Warlock, Mo Tianyi menghadapi Zhao Feng dan bertanya tentang Zhao Yufei. Yufei saat ini baik-baik saja. Namun, kekayaannya terlalu besar, jadi itu membutuhkan banyak waktu. Dia mungkin tidak akan bisa pergi setidaknya 1 atau 2 tahun. Petik 2. Zhao Feng tidak membuka mulutnya, tapi suaranya terdengar di kepala Mo Tianyi. Dia hanya memberikan ringkasan kasar tentang situasi Zhao Yufei, tanpa spesifik. Bagaimanapun, Purple Saint Ruins terlalu besar. Bahkan Sekte Bintang 2 mencoba untuk mendapatkan sepotong kue itu. Benua Bunga Azure tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Itu sebabnya Yu Fei dalam bahaya. Tidak mudah bagi Real Spirit Realm untuk mencoba memakan seluruh kue. Petik 2. Zhao Feng sedikit khawatir. Namun, Zhao Yufei harus aman untuk saat ini karena Purple Saint Token tidak bereaksi atau meminta bantuan. Saudara Zhao, apa yang ada di dalam pusaka misterius dan dari mana asalnya? Mo Tianyi tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Warisan yang tidak diketahui yang dimasuki Zhao Feng adalah misteri bagi orang lain, dan ketika warisan yang tidak diketahui muncul, tampaknya lebih baik daripada 4 warisan besar. Tentu saja, warisan-warisan surga yang turun hanyalah salah satu dari banyak warisan. Mo Tianyi, saya tidak bisa memberitahu Anda terlalu banyak tentang warisan. Itu tidak baik untuk Anda. Jika sesuatu terjadi, bahkan klan Yuan Surgawi di belakang Anda tidak bisa menerimanya. Petik 2. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Mendengar ini, hati Mo Tianyi terlonjak dan dia tidak bertanya lagi. Dia mulai menyadari bahwa itu warisan Zhao Feng dan Zhao Yufei masuk sangat penting dan bahkan bisa membawa bencana ke Yuan klan Surgawi. Menjadi kepala murid dari klan Yuan Surgawi, pemahaman Mo Tianyi tentang dunia kultivasi lebih baik daripada kebanyakan. Dia tahu bahwa itu skala 5 bintang bukan hanya legenda. Setelah mengatakan semuanya, Zhao Feng bersiap untuk pergi. Saudara Zhao, tunggu sebentar. Anda mungkin belum menerima berita ini. Petik 2. Mo Tianyi tiba-tiba berseru. Apa? Jejak Zhao Feng berhenti. Ada tradisi setelah pertemuan naga sejati suci. Para jenius yang kembali dari warisan akan berkumpul bersama setelah berada di pengasingan dan berdebat satu sama lain. Ini adalah pertemuan teh naga sejati. Petik 2. Mo Tianyi tersenyum, dan matanya penuh dengan harapan dan keinginan bertarung. Pesta teh naga sejati. Zhao Feng tidak tahu ada hal semacam itu. Namun, memikirkannya, para jenius ini semua memasuki warisan dan kekuatan mereka pasti meningkat setelah kembali. Acara ini tidak terbatas hanya pada para jenius True Dragon yang normal, bahkan kelima produser luar biasa akan hadir. Siapa yang tahu seberapa besar peningkatan yang dimiliki para jenius True Dragon ini dan overwhelming prodigis. Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Tuan rumah kali ini adalah Triaisen dan Goddess Bing, dan lokasinya adalah benua tengah. Dimulai 1 tahun setelah akhir pertemuan naga sejati suci. Petik 2. Kata Mo Tianyi. Oke, saya akan pergi jika saya punya waktu.
Dia sedikit tertarik pada pesta teh naga sejati, tetapi Zhao Feng memiliki banyak masalah untuk diurus. Saudara Zhao, aku mendengar Goddess Bingwei mencapai rank Lord sejati di Inheritance Ice Mystic dan telah mengalahkan beberapa True Lord ranks setengah tahun yang lalu. The Three Saint bahkan lebih luar biasa. Petik 2. Mo Tianyi melanjutkan, siapa tiga Saint ini? Zhao Feng tiba-tiba menghentikan Mo Tianyi. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat mengingat tiga Saint ini. Oh, aku lupa memberitahumu. The Three Saint datang pertama di kedua Secret True Dragon Gathering sebelumnya dan yang sebelumnya. Jika ini bukan untuk batasan usia, Yu Tianhao mungkin tidak mendapatkan yang pertama kali ini. Mo Tianyi menjelaskan, pantas, Zhao Feng mengerti, Three Saint ini adalah senior dari Secret True Dragon Gathering sebelumnya. Tentu saja, dia setidaknya 20 tahun lebih tua dari Yu Tianhao, karena tiga Saint memenangkan dua Secret True Dragon Gathering sebelumnya. Di atas itu, keluarga Three Saint adalah keluarga garis mata yang menduduki peringkat pertama di benua itu. Leluhur, tiga Heavenly Emperor, adalah legenda, dan teknik Three Eyes-nya terkenal di seluruh benua. Petik 2. Wajah Mo Tianyi penuh dengan kecemasan dan rasa hormat ketika dia mengatakan ini. Garis mata-mata terkuat di benua ini. Three Saint ini memang memiliki hak untuk menjadi tuan rumah pesta teh naga sejati kalau begitu. Petik 2. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya. Mo Tianyi tersenyum, Zhao Feng, saya tahu Anda tidak bersedia menyerah pada tiga Saint, terutama karena keluarga mereka memiliki garis mata darah terkuat. Garis mata Zhao Feng sangat kuat dan semua orang tahu itu. Kekuatan garis mata-matanya mengalahkan Tuoba Feng dan pria bermata hantu, anggota dua keluarga mata keturunan utama. Tentu saja, tujuan saya bukan hanya garis darah terkuat di benua bunga Azure. Petik 2. Zhao Feng tersenyum dan tidak menyembunyikan tujuannya. Garis mata darahnya belum hilang ke siapapun. Meskipun Qigui dari istana Black Cliff kuat, dia masih kalah pada Zhao Feng pada akhirnya. Sekarang, dengan bakat mata-mata darah muncul, Zhao Feng menjadi lebih tertarik pada pesta teh naga sejati. Oke, kita akan bertemu di pesta teh nanti. Mo Tianyi berkata penuh harap dan pergi. Zhao Feng tidak tinggal di Menara Divine 6 Warlock untuk waktu yang lama. Dia bertemu dengan Jiang Sanfeng dan Dai Ye dan kembali ke Banjir Lake City. Gunung Tiegan. Sekitar 10 hari telah berlalu sejak mereka pergi dan Tuan Tiegan telah mengatur materi yang dibutuhkan untuk versi sederhana dari roda cahaya dan kegelapan. Semua materi ada di sini, dan kami menggunakan pengganti untuk yang kami kekurangan. Guru Tiegan memberitahu Zhao Feng kemajuan saat mereka membuat persiapan terakhir sebelum menyusun roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan. Di dalam aula rahasia Istana Tiegan, Zhao Feng duduk bersila saat kabut gelap tiba-tiba muncul entah dari mana, menampakkan kerangka emas dan perak dengan dua api merah berkedut di rongga matanya. Pemimpin divisi skeletal, Anda sudah pulih 30-40% dan itu hanya beberapa bulan. Zhao Feng diperiksa. Pembagian skeletal kecepatan pemulihan pemimpin lebih cepat dari yang diperkirakannya. Dari auranya, divisi skeletal leader memiliki kekuatan tempur setidaknya dari True Lord rank tahap akhir, dan itu sama merepotkannya dengan True rank di puncak panggung. Zhao Feng tahu ini karena 10,000 Ghost Pearl. Udara kematian di dalamnya sempurna untuk mayat hantu. Tuan, kemajuan telah terhenti dengan ratusan jenazah True Lord rank. Meskipun udara maut berlimpah di sana, sumber dayanya terbatas, dan kultivasi saya belum kembali ke puncaknya. Petik 2. Pemimpin divisi skelet menghela nafas. Rencana 100 lebah adalah ambisi kecil Zhao Feng. Dia bisa menggunakan ini untuk membentuk pasukan dari 100 True Lord ranks. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya pasukan dari 100 True Lord ranks. Setelah rencana ini selesai, itu tidak akan sulit bagi Zhao Feng untuk menyapu seluruh negara besar. Berapa banyak yang sudah selesai? Zhao Feng bertanya. Satu telah selesai dan yang lain hampir selesai dalam 2,5 bulan terakhir. Pemimpin divisi skeletal melambaikan tangannya dan hantu-hantu merah bau muncul. Aura yang menjijikkan membuat alis-alis Zhao Feng. Namun, kekuatan pertarungan True Lord rank tahap awal mengejutkan Zhao Feng. 100 Graves Forbidden Ground diperlukan untuk membunuh 100 atau lebih True Lord ranks dan menggunakan energi negatif mereka untuk membentuk kutukan. Dalam kenyataannya, beberapa dari mereka telah mencapai puncak peringkat Lord sejati sebelum mereka meninggal, yang berarti kesulitan mereka meningkat. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal menangis pahit. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi klik lidahnya.
Itu berarti bahwa itu hantu-hantu True Lord rank tahap awal ini adalah salah satu yang lebih lemah. 100 skeleton berarti 100 True Lord ranks. Orang bisa melihat betapa menakutkan kekuatan yang mengatur kutukan itu. Saya akan mencoba mengumpulkan semua sumber daya. Zhao Feng membuka mata spiritual godanya dan menghapus tanda pemimpin divisi sebelum meninggalkan tanda mata Lordnya sendiri di kerangka baru. Jantung divisi skeletal leader melonjak. Zhao Feng mengendalikan hantu-hantu itu begitu saja. Sua, Zhao Feng melambaikan tangannya dan menaruh hantu-hantu di 10.000 hantu mutiara. Segera setelah itu, Zhao Feng melambaikan tangannya dan memanggil dua hantu hitam perak yang memiliki garis-garis perak di tulang mereka. Tidak buruk, pemimpin divisi skeletal ini memang cukup terampil. Dua hantu hitam perak lebih berguna di tangannya. Zhao Feng melambaikan tangannya dan menyingkirkan dua kerangka itu. Pada titik waktu ini, dua skeleton perak gelap telah melampaui True Lord ranks tahap awal normal dan tidak dapat diukur secara normal. Sumber daya saya masih belum cukup untuk rencana ratus saya. Saya akan kembali ke sana ketika saya membutuhkannya. Petik 2. Zhao Feng segera menemukan solusinya. Itu terlalu sulit untuk menemukan sumber daya di benua bunga Azure saja, tapi Zhao Feng bisa pergi ke Purple Saint Ruins. The Purple Saint Ruins adalah dimensi terpisah dengan sumber daya yang kaya, dan bahkan sumber daya top di benua bunga Azure adalah normal di Purple Saint Ruins. Jika bukan karena itu, 3 sekte bintang 2 tidak akan merencanakan begitu banyak untuk itu. 3 hari kemudian, Zhao Feng dan Master Tiegan pergi ke bengkel dan mulai membuat Wheel of Light and Darkness yang disederhanakan. Ini mewakili hati Zhao Feng. Ketika mereka membuat roda cahaya dan kegelapan kali ini, Zhao Feng bukan hanya asisten, dia adalah pemalsu sebenarnya. Ini karena Timo tidak ada di sini. Kultivasi Zhao Feng jauh melampaui Master Tiegan, dan Wind True Spirit Flame-nya lebih kuat saat berseni. Proses menempa jauh lebih sederhana. Bagaimanapun, mereka membuat versi lengkap sebelumnya. Kontrol garis mata Anda memang tepat. Tuan Tiegan sangat puas dan percaya diri. Zhao Feng memiliki api roh sejati yang kuat serta kontrol yang sempurna. Ini sangat penting dalam kerajinan senjata. Ini akan selesai sekitar 10 hari atau lebih, hanya seperempat waktu terakhir. Mata spiritual Lord Zhao Feng pergi ke mode presisi saat dia mulai menyempurnakan beberapa bagian ekstra. Ketika mereka di bengkel, Zhao Feng dan Master Tiegan diperlakukan seolah-olah mereka sedang dalam pengasingan. Mereka tidak terganggu. Setelah semua, roda cahaya dan kegelapan berasal dari warisan pusaka surga, dan kesulitannya puluhan kali lebih sulit daripada barang normal dengan kelas yang sama. Di dalam Tiegan Palace, 10 hari, Jiang Sanfeng dan Dai Ye mendengar suara Zhao Feng. Dai Ye tersenyum samar, saya sudah menghubungi anggota sekte sebelum kami tiba di kota Danau Banjir. Sekarang, kantor pusat seharusnya telah menerima berita tentang kembalinya Zhao Feng. Petik 2. Jiang Sanfeng menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Di negara besar Kanopi, sekte darah besi sangat kuat, dan hanya kekaisaran yang bisa melawan mereka. 10 hari tidak lama atau singkat. Namun, Jiang Sanfeng dan Dai Ye merasa prosesnya sangat panjang. Selama Zhao Feng kembali ke markas utama, misi mereka akan selesai. 8 hari kemudian, Weng, suara bersenandung datang dari bengkel bawah tanah. Bahkan dengan susunan pelindung yang kuat, para ahli di atas bisa merasakan aura senjata tajam. Penempaan harus pada tahap terakhir dan sudah memiliki aura yang sangat kuat. Jiang Sanfeng merasa senjatanya sendiri bergetar dengan gelisah. Aura baru membuat semua senjata di dalam Tiegan Palace bersenandung. Di dalam bengkel bawah tanah, kami hanya satu langkah lagi. Zhao Feng mengeluarkan nafas ringan saat bola yang terbuat dari bagian yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya dan berkilauan dengan kilat. Bola segera ditelan petir yang kadang-kadang berkedip dengan warna ungu, menyebabkan kekuatannya naik secara dramatis. Saya tidak berpikir Flame of True Spirit Anda akan sangat unik dan kendali Anda akan sangat sempurna. Tuan Tiegan merasa bersemangat. Versi yang disederhanakan dari roda cahaya dan kegelapan jauh lebih baik dari yang diperkirakan karena kontrol dan kekuatan roh-roh sejati Zhao Feng melebihi harapan. Waktu berlalu perlahan. Aura bola di depan Zhao Feng mulai mengembun dan bagian mulai berinteraksi. Pada saat kritis terakhir, Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan melirik ke arah tertentu. Namun, itu adalah langkah terakhir dan Zhao Feng tidak berani kehilangan konsentrasi atau segalanya akan gagal. Di gunung di belakang Gunung Tiegan. Kiu. 4 sosok melintas di udara dan aura mereka membuat hewan-hewan di dekatnya mati senyap.
Keempat tokoh ini terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki. Kedua wanita itu cantik sekali, dan salah satunya bisa dikatakan menghancurkan negara dengan penampilannya. Dia mengenakan gaun istana, dan tubuhnya yang sudah matang dipenuhi dengan pesona tak terbatas. Empress Qin, dengan bantuanmu, tingkat kesuksesan kita akan meningkat pesat. Degri wanita elegan lainnya tiks giginya saat dia menatap ke arah Gunung Tiegan dengan kebencian. Dia mengangkat tangannya dan kin hijau kuno dan pedang terbang muncul. Qin Sword Twin Desolation. Dia adalah master istana pedang Qin yang terluka parah oleh Zhao Feng sebelumnya. Meskipun dia sangat cantik dan elegan, Permaisuri Qin, yang menghususkan diri dalam Dao Cham, masih mengungguli dirinya. Permaisuri Qin tersenyum saat dia berbalik ke arah 2 laki-laki, bahkan tanpa bantuan saya, Qin Sword Palace Master dan Elder keluarga Liu dan Qin Sword Palace Elder dapat dengan mudah menekan Zhao Feng. Dengan Palace Master sebagai dukungan, Zhao Feng tidak akan bisa terbang meskipun dia memiliki sayap. Petik 2. Aura dari 2 laki-laki lebih kuat dari 2 wanita. Salah satunya adalah Elder pertama Istana Pedang Qin. Dia memiliki ekspresi dingin, rambut perak, dan dia tampak berusia 30 hingga 40 tahun, tetapi usia aslinya tidak dapat diperkirakan. Namun, auranya mendekati puncak True Lord Rank dan melampaui 3 lainnya. Yang lainnya adalah Elder tua berjubah yang juga berada di True Lord Rank. Dia adalah Elder pertama dari keluarga Liu. Keempatnya berada di peringkat Tuan benar. Jangan meremehkan Zhao Feng. Dengan kami bertiga awalnya, kami hanya memiliki 70-80% dari mengalahkannya, tetapi kami tidak akan bisa membunuhnya. Kami ingin Lord Kota Danau Banjir untuk membantu, tetapi dia menggunakan pengasingan sebagai alasan. Untungnya, kami bertemu Ratu Qin di jalan. Petik 2. Qin Sword Palace Master tenang dan dingin. Dia tidak dibutakan oleh kebencian. Penghinaan yang Zhao Feng berikan padanya di Danau Kota Banjir terukir di tulangnya, dan ketika dia kembali ke Istana Pedang Qin, dia bertemu Elder pertama dan pertengkaran pertama keluarga Liu. Qin Sword Palace dan tetua pertama keluarga Liu langsung mengizinkan Qin Sword Palace Master untuk melihat harapan dalam membalas dendam. Oleh karena itu adegan saat ini, 4 True Lord Ranks muncul di Gunung Tiegan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu alih-alih Lord Lake City yang membanjiri yang seharusnya datang, itu sekarang Empress Qin. Sebelum saya pergi, guru mengatakan kepada saya untuk mengikuti momentum dan semoga menghapus masalah antara Zhao Feng dan saya. Permaisuri Qin ingat apa yang dikatakan Sage padanya. Mengikuti momentum itu baik-baik saja, Permaisuri Qin bukanlah serangga yang hanya berdiri di jalan kereta kuda, tetapi berpikir tentang bagaimana Zhao Feng telah menculiknya, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Untungnya, dia bertemu dengan 3 orang ini di jalan. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Zhao Feng. Zhao Feng harus mati. Begitu dia bertemu dengan Iron Blood Religion, Imperial akan ditekan. Petik 2. Perjuangan dan keraguan segera digantikan oleh keteguhan dan niat membunuh. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk membunuh Zhao Feng. Zhao Feng adalah salah satu dari 5 gaya luar biasa dan memiliki potensi yang tak terukur. Setelah ia dewasa sepenuhnya, Permaisuri Qin tidak dapat membayangkan masa depan kekaisaran. Akal spiritual saya sudah menemukan Zhao Feng. Hehe, menarik. Dia punya waktu untuk membuat senjata. Petik 2. Elder pertama dari Qin Sword Palace mengejek. Dari keempatnya, kultivasinya adalah yang tertinggi dan dia adalah yang pertama menemukan Zhao Feng. 3 True Lord Ranks lainnya mengkonfirmasi posisi Zhao Feng. Jangan biarkan dia lari. Garis mata-matanya unik dan dia mungkin sudah merasakan kita. Petik 2. Keempat True Lord Ranks berubah menjadi 4 garis cahaya yang dengan cepat turun menuju Tiegan Palace. Kiu. 4 True Lord Ranks masing-masing mengambil arah masing-masing saat mereka mengelilingi Tiegan Palace. Maksud True Lord Rank mereka membuat langit bumi Yuan Qi beresonansi. Istana Tiegan langsung hancur berantakan. Zhao Feng, saya tidak ingin membunuh orang tak berdosa apapun. Keluarlah dan mati. Petik 2. Mata Qin Sword Palace guru dingin saat dia mengirim pedang terbangnya keluar. Ledakan, bangunan di atas bengkel itu langsung hancur berantakan, tetapi pedang itu tidak mencapai bengkel karena diblokir oleh pelindung array. Namun, bahkan pada saat itu, Zhao Feng dan Guru Tiegan merasakan bengkel itu berguncang. Saya hanya selangkah lagi untuk menyelesaikannya. Alis Zhao Feng berkerut. Dia harus berkonsentrasi atau semua yang mereka lakukan mungkin gagal. Namun, keempat True Lord Ranks ini muncul tepat pada saat kritis ini. Zhao Feng tidak takut pada keempat True Lord Ranks. Dia hanya tidak mau senjata itu gagal sekarang. Qin Sword Palace dan keluarga Liu.
Jangan berpikir bahwa itu Iron Blood Religion takut padamu. Petik 2. Jiang Sanfeng dan Dai Ye berdiri bahu-membahu dan tidak mundur. Mereka tahu bahwa itu Zhao Feng berada di saat terakhir dan mereka hanya perlu menyeretnya keluar untuk sementara waktu. Iron Blood Religion, kamu pikir saya tidak akan membunuhmu? Petik 2. Qin Sword Palace Master terkikik. Meskipun ia waspada terhadap darah besi sekte, Istana Pedang Qin adalah kekuatan di bawah hanya Imperial dan Sekte Besi Darah. Selanjutnya, Qin Sword Palace berada di sisi yang sama dengan Imperials. Hehehe, siapa yang memiliki kata-kata yang begitu besar sehingga mereka ingin menyakiti anggota darah besi sekte? Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat dingin terdengar dari sisi lain Gunung Tiegan. Di udara, sebuah sedan dengan pedang dan pisau terjalin muncul. Itu dibawa oleh 4 ahli True Human Rank. Golden Spear Blood Dragon Sedan. Ekspresi dari keempat True Lord Ranks berubah secara dramatis. Mungkin tidak banyak orang yang tidak tahu naga emas tombak darah sedan. Setelah Golden Tombak Naga Darah Sedan muncul, itu berarti bahwa itu Wakil Patriark Darah Besi Sekte akan muncul. Salam, Wakil Patriark. Jiang Sanfeng dan Dai Ye membungkuk. Mereka tidak terkejut bahwa itu Tombak Naga Darah Emas muncul. Timo telah menerima kabar tentang Zhao Feng kembali setengah bulan lalu dan dengan cepat menuju. Dia tiba di sini 2 hari yang lalu tetapi tidak muncul jika mengganggu Zhao Feng. Hanya pada saat inilah ketika 4 True Lord Ranks muncul, Timo keluar. Silahkan masuk. Timo melambaikan tangannya dan membiarkan Jiang Sanfeng dan Dai Ye ke dalam sedan. Weng, setelah itu, Golden Spear Blood Dragon Sedan turun di atas bengkel. Timo, apa kamu pikir kamu bisa memblokir kami berempat sendirian? Elder pertama dari Qin Sword Palace mencibir. Dalam hal kultivasi, Timo tidak jauh lebih tinggi darinya, dan mereka memiliki 4 True Lord Ranks, termasuk Qin Sword Palace Master yang berspesialisasi dalam kerja tim. Datanglah padaku kalau begitu. Timo rambut berwarna darah berkerumun saat dia berdiri di atas sedan dan menghadapi 4 True Lord Ranks. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.